Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 31 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus, sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 31 Mei 2025 adalah Menyimpang dari integritas dapat membahayakan jiwa. Ayat inti terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Salomo yang pernah dengan sungguh-sungguh berpesan pada umat pada saat pentabisan bait suci, hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Memilih jalannya sendiri dan dalam hatinya ia menjauh dari Allah. Ia bisa saja menghubungkan dirinya dengan Allah dan menerima lebih banyak lagi pengetahuan tentang Allah, tetapi ia mengkhianati kepercayaannya dan semakin menjauh dari Allah. Melihat gambaran ini, kita melihat apa yang terjadi pada manusia ketika mereka terpisah dari Allah. Satu langkah yang salah mempersiapkan jalan bagi langkah kedua dan ketiga, dan setiap langkah diambil lebih mudah daripada langkah sebelumnya. Marilah kita berhati-hati agar tidak membahayakan jiwa dengan meninggalkan prinsip-prinsip integritas. Tidak ada keselamatan dalam merusak perlindungan ilahi berupa kedamaian dan kebenaran. Apakah Tuhan membuat kesalahan dengan menempatkan Salomo dalam posisi yang begitu besar tanggung jawabnya? Tidak. Allah mempersiapkannya untuk memikul tanggung jawab ini dan menjanjikan kepadanya kasih karunia dan kekuatan dengan syarat ketaatan. Maka engkau akan berhasil, kata Daud kepadanya, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan
dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Tuhan menempatkan orang-orang pada posisi yang bertanggung jawab, bukan untuk menjalankan keinginan mereka sendiri, melainkan keinginannya. Selama mereka menghargai prinsip-prinsip pemerintahannya yang murni, Dia akan memberkati dan menguatkan mereka, mengakui mereka sebagai alatnya. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang setia pada prinsip. Hendaknya mereka yang bertanggung jawab mengingat bahwa kita sedang mendekati bahaya akhir zaman. Seluruh dunia sedang ditinjau kembali di hadapan Allah. Hendaknya tidak ada yang menjadikan makhluk yang terbatas dan sesat sebagai pemandu mereka. Allah adalah satu-satunya yang berdiri di belakang manusia, satu-satunya yang darinya semua orang menerima hikmat dan pengetahuan yang memampukan mereka melakukan kebaikan apapun. Dan Allah bersedia membantu semua orang. Allah tidak membedakan orang. Hendaknya mereka yang diberi karunia berlimpah oleh Tuhan berhati-hati, jangan sampai kesombongan dan rasa cukup diri menguasai mereka. Orang yang memberikan pengaruh luas, orang yang mau diikuti orang lain, perlu terus-menerus didoakan dan dinasihati oleh pekerja lain. Hendaknya mereka berdoa agar dijauhkan dari kesombongan dan meninggikan diri sendiri. Manuskrip 164 tahun 1902. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Pada awal, Salomo diangkat menjadi raja, dia berdoa dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-10 yang berbunyi, "Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Bagaimana Tuhan Allah menjawab doa Salomo ini? Manuskrip 164 tahun 1902 paragraf 10 berkata, "Dia yang menuntun pikiran Salomo saat ia memanjatkan doa ini akan mengajar hamba-hambanya hari ini bagaimana berdoa untuk apa yang mereka butuhkan. Dia yang sama yang menampakkan diri kepada Salomo berkata kepada ke-12 murid, 'Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.'" Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yang menuntun pikiran Salomo untuk berdoa adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang menampakkan diri kepada Salomo dalam menjawab doanya adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi, meski Salomo berdoa kepada Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa, namun yang datang dan menjawab adalah Anaknya Allah Bapa. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Karena masih dalam manuskrip yang sama, dalam paragraf 14, Roh Nubuat mengutip Yudas 1 ayat 20 yang berkata, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus." Sebagaimana Salomo dituntun oleh Yesus dalam berdoa, demikian juga dengan kita. Nah, bagaimana Yesus tuntun kita dalam berdoa? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat mengutip Yudas 1 ayat 20 ini, agar kita berdoa dalam Roh Kudus,
yaitu berdoa dalam Yesus. Agar pengalaman Salomo menjadi pengalaman kita, khususnya dalam meminta hikmat. Artinya, selama Salomo bersatu dengan anak Allah, maka hikmat dan kejayaan menjadi bagiannya. Tetapi begitu Salomo terpisah dari anak Allah, maka kejatuhan menjadi bagian Salomo. Apakah yang menyebabkan Salomo memisahkan diri dari anak Allah? Review and Herald tanggal 1 Februari tahun 1906 paragraf 2 berkata, "Setan tahu betul akibat yang akan menyertai penurutan dan selama tahun-tahun awal pemerintahan Salomo, tahun-tahun yang gemilang karena hikmat, kemurahan hati, dan kejujuran sang raja. Ia, yaitu setan, berusaha mendatangkan pengaruh-pengaruh yang secara licik akan merusak kesetiaan Salomo pada prinsip dan menyebabkannya terpisah dari Allah. Dan bahwa musuh berhasil dalam upaya ini, kita tahu dari catatan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Setan merusak hubungan Salomo dengan Allah melalui wanita, dan setan berhasil dalam menjalin persekutuan dengan bangsa kafir dan memeteraikan persekutuan itu melalui pernikahan dengan seorang putri penyembah berhala. Salomo dengan gegabah mengabaikan ketentuan-ketentuan bijaksana yang telah dibuat Allah untuk menjaga kemurnian umatnya. Harapan bahwa istrinya yang adalah orang Mesir itu akan bertobat hanyalah alasan yang lemah untuk melakukan dosa. Inilah asal-muasal keterpisahan Salomo dengan anak Allah. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya Roh Nubuat berkata, Testimonies for the Church, volume 2, halaman 305, paragraf 3. Namun, cintanya kepada wanita adalah dosanya. Gairah ini tidak dapat ia kendalikan dalam kejantanannya dan terbukti menjadi jerat baginya. Istri-istrinya membawanya ke penyembahan berhala, dan ketika ia mulai terjerumus ke dalam jurang kehidupan, hikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pun hilang. Ia kehilangan keteguhan karakternya dan menjadi lebih seperti pemuda yang linglung, bimbang antara benar dan salah. Wanita dan kemakmuran menjadi alat setan untuk pisahkan Salomo dari anak Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 158, paragraf 2. Salomo yang pernah dengan sungguh-sungguh berpesan kepada umat pada saat pentahbisan bait suci, hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita, memilih jalannya sendiri, dan dalam hatinya ia menjauh dari Allah. Ia bisa saja menghubungkan dirinya dengan Allah dan menerima lebih banyak lagi pengetahuan tentang Allah, tetapi ia mengkhianati kepercayaannya dan semakin menjauh dari Allah. Saat dikatakan Salomo semakin menjauh dari Allah, hal itu artinya semakin menjauh dari Bapa. Bagaimana caranya? Oleh memisahkan diri dari anak Allah. Sebab Allah Bapa hadir bersama umatnya oleh kehadiran anaknya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Review and Herald tanggal 1 Februari tahun 1906 paragraf 12. Tidak ada seorang pun yang dapat dengan aman mencoba melayani Allah dan Mamon. Allah sepenuhnya mampu menjaga kita di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Kasih-Nya tetap dan tidak berubah-ubah. Serta dalam paragraf 13 dikatakan, Salomo dianugerahi dengan hikmat yang luar biasa, tetapi dunia menjauhkannya dari Allah. Kita perlu menjaga jiwa kita dengan segala ketekunan. Jangan sampai kekhawatiran dan daya tarik dunia menyita waktu yang seharusnya diberikan untuk hal-hal yang kekal. Allah memperingatkan Salomo tentang bahayanya, dan hari ini ia memperingatkan kita untuk tidak membahayakan jiwa kita dengan kedekatan dengan dunia. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata, hendaknya mereka yang diberi karunia berlimpah oleh Tuhan berhati-hati, jangan sampai kesombongan dan rasa cukup diri menguasai mereka. Orang yang memberikan pengaruh luas, orang yang mau diikuti orang lain, perlu terus-menerus didoakan dan dinasehati oleh pekerja lain. Hendaknya mereka berdoa agar ia dijauhkan dari kesombongan dan meninggikan diri sendiri,
sebab memisahkan diri dari anak Allah adalah kebinasaan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran ringkas tentang kejatuhan Salomo, yang pada awalnya sungguh setia, namun pada akhirnya oleh karena kemakmuran dan wanita, jatuh ya Tuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan persatuan kami dengan anak-Mu, itulah kejayaan, itulah hikmat dalam kehidupan kami. Dan kami pun dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, menyaksikan akan kebesaran-Mu kepada dunia. Serta, biarlah oleh kehadiran anak Allah dalam hati kami mendoakan para pemimpin kami. Sebab para pemimpin kami rentan terhadap kejatuhan oleh karena kesombongan dan kepercayaan diri. Dan biarlah melalui doa-doa kami kepada Engkau ya Bapa, para pemimpin kami, Engkau pelihara dan tuntun sehingga tetap menjadi pemimpin yang setia sampai pada akhirnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.